Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue, Glenn V. Abu Hamedov di Road Dedi 36 Channel. Teman-teman, Alhamdulillah, after lebaran gue bisa main lagi ke bengkel Kafka untuk ketemu lagi dengan Om Kamal. Om Kamal, apa kabar Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama gue nggak ketemu Om. Kita lama ya nggak ketemu Om ya? Banget deh. Jadi selama puasa memang nggak ada kegiatan syuting waktu itu ya. Karena memang kita takutnya apa ya Om ya, kalau puasa kan pikiran lagi kadang-kadang ngaco gitu Om, namanya orang puasa namanya ya. Juga orang lapar, orang haus. Apalagi Om Kamal juga harus kerja ya kan, daripada nanti takutnya informasinya nanti nggak akurat karena banyak skipnya gitu kan, banyak skipnya kan? Nanti salah-salah informasi. Makanya gue sepakat sama Om Kamal untuk pending sampai after lebaran. Tapi teman-teman yang mungkin udah banyak yang khawatir nih Om, trauma. Apa tuh? Lebaran tahun lalu Om Kamal hilang habis lebaran. Lagi lama baru nongol lagi. Alhamdulillah ya bisa nongol lagi. Gue memenuhi janji juga ke teman-teman untuk selama Road Dedi 36 masih ada, Om Kamal nggak akan kemana-mana. Amin. Amin insya Allah. Om, kita langsung mulai aja untuk pembahasan hari ini. Ini Om, gue tertarik ngebahas mobil SUV di harga range 70 jutaan deh Om. SUV ya? Range 70 jutaan Om. Jadi seperti apa nanti mobil SUV yang bisa didapatkan dengan range harga 70 jutaan. Kenapa sih gue mau ngangkat tema ini? Karena ini teman-teman, jadi Alhamdulillah sebelum lebaran gue ada sedikit rezeki dan gue waktu itu pengen gue pengen beli mobil SUV dan gue banyak ngobrol sama Om Kamal. Gitu ya, gue banyak nanya sama Om Kamal. Waktu itu ada beberapa pilihan SUV dan akhirnya gue pilih CR-V Gen 2 dan itu juga atas rekomendasi dari Om Kamal. Jadi gue juga di sini mau nanya nih Om, kenapa sih Om Kamal rekomendasiin CR-V Gen 2? Kok nggak ngerekomendasiin X-Trail atau Ford Escape atau misalnya apalagi Om, Kia Sportage yang gitu-gitu kali Om ya? Oke, jadi supaya banyak yang udah komplain juga, Mas Glenn jangan lama-lama intronya katanya. Langsung aja Om Kamal. Oke, berarti SUV di harga 70-an 70-an gitu ya. Kurang lebih ya. 70-an ya. Berarti kan kita sebutin dulu pilihannya. Pertama Nissan X-Trail T30. T30 Gen 1 Om ya. Harga kan variatif, cuman kurang lebih yang 70-an tuh ada. Iya, benar. Yang kedua itu CR-V Gen 2. Gen 2. Dari Gen 1 sih sebenarnya, cuman kadang Gen 1 itu kalau yang kondisinya bagus banget malah udah mahal ya. Mendekati Gen 3 malah Om. Iya, benar. Tapi kita bicara yang umum aja, yang Gen 2. Gen 2 kan tahun 2002 pertengahan ke akhir sampai 2006 ya. Berarti kan X-Trail T30 2002 sampai 2007. Terus CR-V Gen 2. Terus Kia Sportage yang Gen 2 juga, Gen 1-nya jangan. Hyundai Tucson, gue lupa tuh gen berapanya tuh dia pertama kali keluar. Cuman yang gue tahu 2005-an ke atas tuh. 2005-an ke atas ya. Lebih muda berarti ya. Ini yang gue masih ngerekomen, masih mau lah. Nah, yang nggak gue rekomen itu kan seperti Captiva, Chevrolet, Ford Escape. Ya, itu yang gua tidak merekomendasi. Ya anggap aja guanya masih bodoh lah di mobil itu. Gitu. Itu Ford Escape tuh, ini tuh Om, pertama kali kita kontak via WA tuh Om ya. Betul. Lu mau ngambil itu. Gua langsung bilang jangan. Nah itulah enaknya Om Kamal tuh, gua belum ketemu, baru sekali gua nge-WA tuh Om. Pertama kali the first ever gua nge-WA Om Kamal tuh, nanya Ford Escape dan Om Kamal bilang langsung jangan. Kenapa Om alasannya Om? Jadi kalau kita ngebahas yang jangannya dulu, kenapa gue bilang jangan ya Om ya. Kalau sejauh pengalaman gue, maafkan kalau pengalaman gue kurang jauh, Ford Escape sama Chevrolet Captiva itu nggak easy maintenance Om. Nggak uji maintenance? Nggak mudah perawatannya. Nggak easy maintenance. Perawatannya nggak mudah. Yang kedua, nggak banyak bengkel yang bisa megang mobil itu. Bukan berarti nggak ada ya Om ya? Ya, ada. Yang bisa megang ada. Mungkin lumayan banyak, cuman mungkin guanya yang nggak tahu. Gue cuma tahu beberapa. Yang ketiga, cari spare partnya juga kan susah. Nggak bisa kalau, apalagi kayak kita di Bogor misalnya nih, kita anggapnya Bogor pada deket Jakarta ya, yang pusat spare part paling banyak nih. Gue keteteran kalau nyari di Bogor Om.
Gitu Om ya. Susah nyari. Gue selalu harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Gitu. Udah gitu ya mungkin karena mereka mobil basicnya mobil Amerika. Amerika kan Chevrolet Ford kan. Chevrolet Ford ya. Ya dia mobil Amerika mungkin ada beberapa sistem yang tidak sama dengan mobil Jepang. Ya terutama di elektrikal lah, apalagi gitu permasalahan mobil-mobil seperti itu kan rata-rata di elektrikalnya gitu. Kalau wiring puyeng Om. Iya, tapi kalau misalnya ditanya Ford Escape ada yang sehat nggak Om? Ya banyak gitu. Banyak yang sehat banyak gitu. Cuman gua sih lebih ke kalau ada yang aman jangan deh, kecuali lu emang lu kepalang suka atau itu untuk hobi aja. Itu ini kan kita kan di sini kan dari berapa puluh video yang udah Om Glenn upload yang sama gua ini kan kita kan banyak berbicaranya kan untuk orang-orang yang baru. Benar. Baru masuklah ke dunia otomotif nih, atau baru punya mobil, baru yang kedua atau yang ketiga atau bahkan baru pertama kali gitu kan. Makanya gue selalu ngasih saran itu yang aman-aman aja. Jadi ini disclaimer dulu ya. Jadi memang ini untuk orang-orang yang baru pertama kali gitu. Makanya kenapa gua nggak rekomendasi 2 mobil itu karena itu tadi. Karena itu tadi. Ya. Yang Om Kamal nggak rekomendasi ini Ford Escape-nya dan Chevrolet Captiva-nya atau Chevrolet dan Ford-nya Om? Sebenarnya sih Chevrolet dan Ford pada keseluruhan sih. Pada keseluruhan sebenarnya. Tapi karena kita lagi ngomongin SUV ya. Iya, gitu. Cuman karena kita lagi ngebahasnya SUV ini, jadi gua lebih ke menyudut kedua jenis itu. Dua jenis itu. Om ada pengalaman nggak Om? Buruknya megang Chevrolet atau Ford Om? Ada, makanya gue bisa ngomong. Kalau gue belum ngalamin kan ngomong kosong namanya. Betul. Ada, udah. Pengalaman yang nggak enak ya Om? Yang nggak enaknya, jadi gue kan selalu basic berdasarkan pengalaman gue yang lainnya. Gue nggak pernah mau yang cuman katanya atau cuma gue karena lihat di YouTube atau gimana. Jadi apa yang gue ucapin insya Allah semua berdasarkan pengalaman gue nih. Kalau yang bukan berdasarkan pengalaman, gue pasti disclaimer dulu. Gue pasti ngomong ini bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kalau di si Ford Escape sama apa tadi satu lagi? Captiva, gue udah ngalamin dua-duanya. Ya, udah lumayan lah. Walaupun permasalahannya terselesaikan, tapi pusing dulu beberapa hari gitu. Pusing dulu buat coba ininya, coba itunya ya begini begitu. Walaupun memang sebenarnya Captiva tuh nggak seribet Captiva yang muda ya. Ini kan kita berarti kan kalau bicara Captiva yang 70 jutaan kan berarti yang generasi pertama. Gen 1 ya. FL1 ya. Nah, itu yang tahun 2007. 2007 ya. Ya, berarti kan yang seumuran segituan kan. Itu gue ngalamin waktu itu kasusnya di Captiva-nya sama, di Escape-nya sama, dua-duanya berbet. Berebet Om. Berebet. Apa tuh masalah berebet itu Om? Berebetnya itu terakhir pas gue udah telusur, udah coba kuil, udah coba busi, kabel busi segala macam lah udah gue coba. Ternyata tuh memang ada kabel yang bermasalah di jalur kabelnya. Iya. Nah kalau yang si Escape itu sampai ke ECU deh kalau nggak salah. Sampai ECU-nya Om? Masalahnya sampai ada masalah di ECU-nya juga itu waktu itu. Makanya ya, Om? Ya, gue takutnya kalau misalnya orang yang masih baru terus langsung nemuin kayak gitu kan kasihan juga. Kalau orang udah hobi ya udahlah dia udah. Kalau orang yang udah biasa make kayak gitu mah ya aman. Aman lah. Sebenarnya juga kalau kita bicara emang lu lagi apes dapat mobil yang udah jelek, ya mau di X-Trail mau di CR-V ya sama aja. Sama aja gitu. Cuman dua mobil itu tuh nggak mudah untuk dirawat. Intinya sih itu aja. Berarti yang Om Kamal bisa saranin apa Om? X-Trail, T30, CR-V, Gen 2, Tucson, Hyundai, sama Kia Sportage. Sportage 4 itu ya Om ya? 4 itulah. Tapi ini Om, gue pernah waktu pas kita diskusi tuh Om, waktu gue nanya kan Om Kamal awalnya jawab gini, kalau barangnya bagus banget, istimewa banget, pilih CR-V. Ya, oke. Tapi kalau barangnya biasa-biasa aja, sama-sama biasa aja ya. Ambil X-Trail. Sambil X-Trail. Kenapa Om begitu Om? Bisa jelasin nggak Om? Kalau menurut gua pribadi nih, gua pribadi yang udah ngalamin kan, gua udah megang CR-V sekian banyak, gua udah megang X-Trail sekian banyak gitu kan, dari A sampai Z-nya. X-Trail lebih mudah ditanganin Om. Wah gitu ya? Berarti salah dong nih gue beli CR-V nih. Enggak juga ya? Enggak juga, kan CR-V lu bagus. Iya. Kan? Direkomendasi banget dan satu lagi CR-V yang lu ambil ini kan punya kawan dekat gua.
Dan gue tahu dia gimana cara dia ngerawat mobil, nge-treat mobil tuh gue tahu banget orang itu. Makanya gue berani nawarin ke lu. Tapi kalau gue ngambil dari sembarang orang, gue nggak mungkin kasih siapa. Nggak mungkin, Karena gue tahu banget habit si CR-V ini kayak gimana. Bagus sih, alhamdulillah juga nggak ada masalah-masalah banget sih. Masalah ya minor lah, masih masalah minor. Karena sebagus-bagusnya lo direkomendasin, mungkin misalnya ada teman-teman yang direkomendasin sama orang kepercayaannya nih, montir gue juga ngerekomendasin gue, ternyata ada masalah. Ya itu lo jangan salahin montir lo juga, karena namanya barang second, nggak mungkin ada yang plug tinggal make. Datang bagus, tiba-tiba ada trouble. Iya, rasanya nggak mungkin. Jadi tinggal balik lagi ke kondisi sih kalau kata gua. Cuman tetap yang namanya mobil second itu nggak mungkin 100% kondisinya. Tetap aja nggak mungkin 100% mau sebagus apapun. Iya, gua aja beli CR-V ini langsung ke tempat Om Kamal, langsung diperiksa-periksain semua, dan waktu itu ada perbaikan itu doang sih Om, ganti motor fan doang sih. Ya itu minor lah. Minor. Karena kan ya kita kan bukan dukun juga Om. Bisa prediksi juga. Bukan lo di sini dicek sama gua dicek semuanya bagus normal. Gua cek kalau gua tahu itu lemah pasti gua ganti. Iya, nggak bisa. Jatuhnya pas lo pakai pas di jalan tiba-tiba begitu ya. Udah nggak tahu juga. Udah berapa hari sih memang sih. Ya memang itu namanya mobil second, kayak Om Kamal pernah ngomong, keluar dari pagar penjual ya selesai urusan ya. Jadi artinya ya udah, kerusakan masing-masing lo tanggung. Beda kalau beli mobil baru Om. Iya, kalau mobil baru ada garansi. Iya, ada garansi. Berarti kalau Om Kamal nyaraninnya X-Trail, CR-V, Sportage sama Tucson ya Om ya? Iya. Om, kalau misalnya nih oke kita bicara 70 Om, jelek-jeleknya umpama ada orang butuh Om, CR-V T31 dijual 75, kondisi bagus. Orang butuh nih Om, orang ngerawat dan dia butuh. Entah misalnya nauzubillah amit-amit ya, umpama buat pengobatan anaknya atau pokoknya urgennya banget lah gitu, akhirnya dijual 75 Om. Kalau kondisinya ya nggak bagus-bagus amat tapi juga nggak jelek gitu Om, T31 yang gen keduanya si X-Trail gimana Om menurut Om Kamal? T31 sebenarnya sih X-Trail tuh T30, T31, T32 sebenarnya sih cakep semua Om. Cuman semua, ya? Di mata gua, bukan di mata gua sih, di mata banyak orang gitu ya. Iya. Menyeramkan CVT-nya doang Om. Oh, jadi T31 CVT Om ya? Oke, CVT gue pikir itu doang sih ya. CVT kan mau di brand pabrikan manapun menyeramkan Om. Menyeramkan. Karena faktor usia kan, dan kalau misalnya rusak sampai rusak diperbaiki pun mahal ya Om ya? Lumayan mahal dibandingkan AT konvensional. Iya. Itu lebih mahal. Lebih mahal ya. Berarti apa namanya ya? Jadi bukan gak rekomendasi sih. Iya, lebih baik. Kalau lu mau yang badak lu ambil T30 deh gitu. T30 gen 1 tuh berarti. Gen 1. Iya. Tapi emang yang gen 2 dipakainya tuh tapi yang 25 ya, jangan pernah beli yang 2000. Oh gitu. Kalau saran gua nih, lu mau ambil T31 lu jangan pernah ambil yang 2000 cc. T31 nih ya gen 2 ya. T31 gen 2. Ambil yang 3,5. Yang 2,5 jangan yang 2000. Nah, ini terbalikan nih, nanti kita bahas nih Om. Om Kamal nyuruh gue CR-V gen 2 ambil yang 2000. Jangan yang 24. Kenapa? Nanti kita bahas. Nah, kenapa Om kalau 2,5-nya X-Trail, 2000-nya X-Trail Om? Tenaganya boyo banget Om. Yang T31 itu ya? Wah, kalau boyo itu nggak tahu waktu itu memang CVT-nya udah lemah, tapi kan bukan 1-2 unit yang gue cobain. Iya, benar. Banyak. Jadi di gasnya tuh nggak kayak lu ngegas X-Trail. Oke. X-Trail kan digasnya galak banget Om. Harusnya galak ya. Tenaganya tuh bus enak gitu. Iya. Cuman yang 2000 nih enggak gitu. Gitu. Kalau yang 25 oke lah. Tapi mesinnya T30 dengan T31 sama nggak sih Om? Beda. Udah beda ya? Gennya. Soalnya kalau kita bicara CR-V Gen 2 dengan Gen 3 kan sama tuh, sama-sama K-series tuh Om. Iya. Nah ini dia nih, kita bahas nih Om yang tadi gue bilang nih. Om Kamal sarankan ke gua, kalau ngambil yang Gen 2 CR-V ya, kita bicara CR-V sekarang Gen 2, Om Kamal sarankan yang 2000, jangan yang 2.4. Iya. Tapi kalau ngambil yang Gen 3 atau yang disebut apa kura-kura Om, kura-kura, Om Kamal saranin justru yang 24, bukan jangan yang 2000. Jadi terbalikan nih. Kenapa Om? Base dari pengalaman gua. Pengalaman. Kalau Gen 2 nih CR-V, yang Gen 2 nih ya. Bukan jangan ambil yang 24. Sebenarnya kalau lu mau akselerasinya yang enak ya tetap 24 udah nggak ada lawan Om. Iya sih, legend ya kan. Cuman kan kita kan mobil daily use kan. Iya. Yang 24 aus banget Om bensinnya. Aus. Yang 2000 aja masih lumayan kerasa. Iya, 2000 aja gua 2000 gua berapa kali di sini megang yang 24. Gua tanya sama ownernya kan. Aus Om. Bensinnya.
sahabat Pertamina, Om. Ya, kurang lebih lah. Demennya ke mobil. Kalau yang Gen 3-nya, K24-nya oke aus, tapi tenaganya enak. Kalau yang K20-nya nggak ada tenaganya. Tapi kalau K20 di Gen 2 malah ada tenaga ya, Om? Iya. Lebih ada tenaga. Lebih ada tenaga. Nah, kalau bicara itu kenapa itu, Om? Nah, itu dia gue agak sulit juga ngejelasinnya. Mungkin karena sistem throttle-nya kalau di di Gen 3 itu udah drive by wire. Kalau ini kan masih pakai kabel gas. Ya, mungkin ada perbedaan di situ. Gue juga nggak neliti terlalu dalam ya. Ini mah sekali lagi base dari pengalaman gue ya, Om ya. Bukan riset dengan data segala macam. Jadi gitu. emang Om Kamal nih nggak teliti banget lah ya. Ini iya, gue nggak neliti sampai. Lu tanya horsepower berapa aja, gue nggak akan tahu tuh mobil. Iya sih, bener nggak penting juga. Ini mobil torsinya sekian horsepowernya, gue nggak butuh kayak. Gue juga nggak penting. Orang kalau misalnya, sorry, gue juga bukannya mau underestimate. Kalau ketika gue nonton YouTube sebelum gue konten nih, Om, gue misalnya nyari referensi mobil apa sih gitu. Ketika YouTuber jelasin, ini torsi sekian ya, horsepower kan, menurut gue nggak butuh, kecuali gue orang awam kagak ngerti juga, Om. Gue juga nggak, iya kalau buat daily gue nggak butuh, kecuali emang gue mau pakai buat ke Sentul, ke sirkuit atau ke Mandalika, ya gue perlu tahu horsepowernya berapa. Jadi kalau lu tanya satu persatu mobil nih, ini mobil horsepowernya berapa, nih mobil nggak tahu gue. Iya, jujur aja gue sih nggak mau sok pinter terus lihat dari Google, oh ini horsepowernya sekian, gue hafalin. Gue nggak tahu satu persatu mau mobil yang gue suka sekalipun, gue nggak tahu horsepowernya berapa. Yang jelas bertenaga. Ya gitu aja. Tapi kalau horsepower berapa ya nggak tahu deh. Tahu karena kita di sini konteks bicaranya mobil daily ya. Mobil daily. Daily ya, bukan mobil yang untuk lu lari-lari atau untuk lu kebut-kebutan atau enggak. Dan kita lebih menekankan untuk orang yang baru pertama kali mau beli mobil. Biar nggak bingung ya, Om. Iya, jadi bahasanya juga dipersimpel dan dipermudah aja lah. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi kita titik beratin aja kedua ini aja ya, kalau Tucson sama Sportage. Nanti kalau yang komennya banyak baru kita bahas lebih dalam lagi. Jadi kita bicaranya di X-Trail dan CR-V aja nih yang bersaing ketat nih di dua mobil ini. Betul. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang Om Tucson gimana, dikupas lagi dong. Nah, nanti kita bahas komparasi antara dua itu. Berarti sekarang kita fokus di CR-V dan X-Trail. CR-V dan X-Trail ya. Perawatannya, Om. Jadi gini, kalau misalnya gue ditanya, Om, ini ada CR-V Gen 2, ini ada X-Trail. Kondisinya sama-sama biasa aja, ya kan? Biasa aja. Tadi kan ngomongnya sama-sama bagus, ambil mana? Sama-sama bagus, ambil CR-V. Bagus banget nih. Bagus banget. Ambil CR-V. Tapi kalau misalnya kondisinya sama-sama biasa, ambil X-Trail. Gitu ya, Om. Perawatannya, harga spare part segala macam sama, Om ya. Mirip-mirip. Terkadang murahan X-Trail. Mirip-mirip, terkadang murahan X-Trail. Tapi Om setuju nggak, Om? Ada beberapa pendapat yang bilang, termasuk beberapa pendapat di YouTube ya, konten kreator yang bilang bahwa X-Trail itu lebih nyaman dari CR-V. Salah kalau kata gue. Oh, kalau kata Om Kamal salah. Kalau versi gue lebih nyaman CR-V, karena Honda kaki-kakinya nggak ada yang ngalahin di zaman ini ya. Di zaman, zaman itu. Ini kan kelasnya kan, kalau CR-V gini kan bukan kelasnya Honda Jazz atau Honda City. Oh iya, yang kaki-kakinya cuman gitu doang. Iya, ini kan premium kan kalau kelasnya Jazz itu kan kaki-kakinya anggap kayak Vios lah. Biasa banget gitu, cuma terot, sayap satu sama ball joint, yang terot Rex, udahlah gitu doang. Nah, kalau ini lo coba aja lo buka kaki-kakinya. Sayap ke sini, ada sayap ke sono, ada begini, ada begitu. Nah, itu kan udah menunjukkan porsi kenyamanan dia. Benar. Lagi pula kalau bicaranya nyaman ya inilah relatif lah, orang kan beda. Ya, tapi kalau ini menurut versi gua yang gue cobain gitu ya, lebih enak CR-V. Gue pernah nyobain CR-V Gen 2 ini, waktu itu usia baru sekitar 3 tahunan dari baru. Om Kamal usia 3 tahun? Enggak, mobilnya usia 3 tahun. Om Kamal usia 3 tahun. Usia 3 tahun baru keluar tuh mobil. Iya. Jadi mobil ini usia 3 tahunan lah, jadi masih baru banget. Baru banget, iya dong. Gokil, Om. Iya. Mobilnya tahun 2005, gue cobain sekitar tahun 2008-an. Iya, benar. Parah, Om. Bahkan ini, Om, kalau gue boleh senggol dikit nih, gue pernah waktu itu ngonten sama Om Pram nih dari Pram Auto Garage, kan gue pernah sharing sama dia, gue pernah punya Odyssey yang gue bandingkan dengan Innova mertua gue. Gue bilang nyamanan Odyssey jauh. Om Pram aja bilang, wah jauh banget Mas. Bahkan kita bicaranya kenyamanan ya. Iya, bahkan dengan CR-V Gen 2 aja tuh kayaknya Innova nggak bandingan gitu. Kayak setuju, Om ya kalau kayak gitu ya. Gue juga ngerasa juga. Kalau ada yang bilang, ada yang nanya, bukan ada yang bilang, ada yang nanya, nyaman mana Om, X-Trail sama CR-V? Ya jelas CR-V. CR-V ya? Ya, jelas itu mah.
Nah, sekalipun CR-V Gen 3 dengan X-Trail yang Gen 2, yang T31 tetap lebih nyaman CR-V. Menurut gua, setiap orang punya tingkat kenyamanan beda-beda masing-masing. Iya. Terus Om, kalau misalnya kan ini karena berhubung apa namanya Om, penonton kita ini kan ya sebagian besar kan memang yang baru mau punya mobil belajar atau mereka mencari informasi itu Om ya. Iya. Yang kita ngasihnya nggak gimmick lah, ini benar-benar insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Om, kalau ada yang mungkin ngikutin Om Kamal dari dulu nih, dari sebelum mama gua nih Om, kan Om Kamal ini dikenal dengan Toyota Man. Iya. Ada nggak Om kompetitornya CR-V dan X-Trail dari Toyota Om? Ada. Apa Om? RAV4. Gimana? Tapi kan nggak umum mobilnya. Mobilnya nggak umum. Nggak umum mobilnya. Toyota RAV4 Om, yang kompetitor dia sebenarnya. RAV4. Ini menurut gua ya, sekali lagi sorry, ini menurut gua. Gua bukan pakar otomotif ya, jadi gua hanya mengcompare berdasarkan tahun, range harga dan cc. Iya kan? RAV4 kan cc-nya 2000. Ya, dia sama-sama model-model semi jeep gitu. Semi jeep. Ya, tapi kalau jeep itu kan terkenal dengan tidak nyaman. Kalau ini kan SUV, bukan jeep ya. SUV dengan mobil yang agak tinggi, ground clearance segala macamnya, tapi dia nyaman. Ya, itu Toyota RAV4. Om gimana RAV4? RAV4 aus juga bensinnya, Om. Aus ya? Baru 2000 ya? Ya, nyari spare partnya juga mungkin tidak semudah mobil-mobil yang umum seperti ini. Karena kan dia 2000 cc, tapi mesinnya tuh mirip kayak Toyota Altis kalau gue lihat. Mesinnya kayak Toyota Altis. Iya, jadi gue kalau ditanya persamaannya sama apa ya? Mungkin, ini sih kita bicara mungkin ya. Mungkin sama Altis untuk beberapa ada yang sama. Mungkin ya, sorry sekali lagi nih gue tekankan mungkin. Karena gue kalau RAV4 itu hanya selewat-selewat doang Om. Belum pernah yang fokus megang bener-bener. Oke, kalau iya gitu. Tapi kalau ditanya di antara ketiganya paling keren mana ya RAV4. Karena ini sih sebenarnya lebih karena jarang aja sih Om. Jarang yang make sih ya RAV4 ya. Oke, jadi kalau misalnya ada budget sekitar 70-an, Om Kamal nomor 1 sarankan berarti X-Trail ya tadi ya Om ya? X-Trail dulu ya, yang T30, kecuali ada yang barangnya bagus banget. Ambil jadi CR-V. Gini, kalau misalnya mau ngambil CR-V, lu jangan pernah ngambil yang kondisi biasa. Sebenarnya kalau kata gue, lu kalau mau beli, misalnya ini nih, tahun 2005, kondisi biasa, ini gue nggak ngomong pasaran ya, misalnya harganya 75 juta, tahun 2005. Ini tahun 2003, kondisinya istimewa, harganya sama 75. Kalau gue jadi kalian, gue ambil tahun 2003. Oh iya dong. Kita nggak bicara facelift dan segala macam ya, kita bicara kondisi nih. Tahunnya beda, tapi harganya sama. Tapi yang ini kondisinya istimewa, yang ini kondisinya biasa. Kalau gua buat pakai, gua ambil yang istimewa. Yang istimewa walaupun tahunnya lebih tua. Ya, berarti kan kategorinya kan yang tahunnya lebih tua ini berarti lebih mahal dong harganya. Lebih mahal. Benar. Tapi kalau misalnya lu yang emang udah ngerti, udah biasa main mobil itu, ya ambil yang 2005 juga silakan aja. Ini kan kita bicara untuk orang yang awam. Yang nggak ngerti. Betul. Jadi lebih baik lu beli mobil sedikit lebih mahal, tapi lu tinggal maintenance doang tuh mobil, daripada lu beli mobil lebih murah, tapi lo harus perbaikin itu mobil. Iya sih ya. Ngerti dong maksud gua? Paham. Lo ngerawat sama lo ngebenerin kan beda. Ngerawat itu kan hanya sekedar ganti oli, ganti kampas rem, servis rem, tune up, ganti fan belt, kuras radiator, itu perawatan namanya. Kalau reparasi lain lagi. Lo benerin kaki-kaki, lo benerin AC, lo turun mesin, lo ganti ini, lo ganti itu perbaikan namanya. Itu perbaikan. Oke, jadi intinya adalah garis besarnya Om Kamal, kalau kondisinya biasa-biasa aja, pilih X-Trail. Karena kan memang kondisi yang bagus banget itu bukan yang nggak ada Om, tapi susah. Ya mesti sabar. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman kayak, gue udah keburu kepalang waktu nih, misalnya gue emang butuh mobil untuk apa, ada acara misalnya gitu, ya udah ngambil X-Trail aja, amannya ya Om ya. Cari yang terbaik dari yang terbaik gitu aja. Jadi jangan keburu nafsu karena dengar harga murah, apalagi dia tergiur sama murah yang ditekenin. Tapi kondisi barangnya yang bakal bikin lu beli 50 juta murah, lu ngerapin 30 juta, kenapa nggak lu beli yang harga 80 juta aja sekalian, yang lu nggak usah ngerapiin. Kecuali emang lu tipenya kayak gua, demen ngoprek-ngoprek, demen beli mobil busuk, dibagusin, udah bagus, bosen, jual. Makanya beli lagi yang busuk, bagusin lagi, jual lagi. Makanya gue lagi nungguin Om Kamal mau beli Bodytech. Zebra Bodytech ini gue tunggu-tunggu banget nih buat nemenin Corolla gue katanya. Oke Om, mungkin pembahasan SUV itu aja kali Om ya nanti. Oke, jadi
gue bahas dulu sementara teman-teman di X-Trail dan CR-V ya, karena supaya nggak bingung dan mempersingkat waktu, jadi durasinya juga nggak panjang-panjang banget. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen juga dibahas Tucson atau Sportage yang mungkin ada beberapa modelnya juga oke nih. Nah, atau pengen dibahas lebih dalam lagi tentang CR-V-nya atau tentang X-Trail-nya aja, insya Allah nanti kita buatkan satu video khusus lagi, khusus CR-V doang atau khusus X-Trail doang gitu. Tapi yang jelas memang garis besarnya Om Kamal juga menyarankan Kia Sportage dan Hyundai Tucson. Tapi bukan berarti semua Hyundai atau semua Kia Om Kamal rekomendasi nih. Nah, nanti di video berikutnya gue juga mau bahas nih Om. Kita bahas MPV Om. Boleh. Karena ada momen di bengkel Kafka di mana bengkel Kafka itu menjadi bengkel spesialis Korea. Ada momen satu hari itu Korea semua yang datang. Makanya gue mau bilang sama Om Kamal, Om gue tertarik nih membahas Om. Sebenarnya Korea gimana sih dengan harga murah? Ya kan, modelnya juga nggak jelek-jelek amat dan harganya pun terjangkau banget jika dibandingkan dengan Jepang, dan beberapa Om Kamal rekomendasiin. Tapi di video berikutnya aja kali ya Om ya, nanti kita bahas lagi. Oke teman-teman, gua rasa cukup sampai sini aja. Pokoknya pembahasan X-Trail dengan CR-V garis besarnya tadi udah dijelaskan. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, pilih X-Trail. Tapi kalau kondisi bagus banget, lo pilih CR-V. Om Kamal, thank you waktunya Om. Nanti kapan-kapan gue ganggu lagi boleh Om ya? Siap Om. Oke, kita tunggu di konten berikutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.